Ini aku juga nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassyukurillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dipertemukan dalam acara belajar augmented reality AR dengan Edu nanti bersama Bu Atik Dian Anggraini dari Surabaya dan Pak Ahmad Toha dari Jepara, dan kami juga dibersamai oleh para master assembler Edu, ada Bunda Juliati, ada Bu Armita dari Kepulauan Riau yang bisa hadir di acara ini. Kita di sini santai ya Bapak Ibu, acara ini adalah acara belajar tentang AR. Acara ini terselenggara karena sejak tadi pagi saya itu di WA beberapa teman yang ingin belajar tentang AR, tetapi karena waktu yang sangat singkat gitu ya, ini nanti kita hanya sekedar memanfaatkan, belum membuat, tapi nanti kita coba untuk memberitahu bagaimana nantinya seumpama Bapak Ibu memang masih ingin belajar tentang AR, nanti kita ada kegiatan pelatihan maupun workshop assembler Edu yang mungkin bisa Bapak Ibu ikuti untuk lebih memperdalam tentang AR ini. Untuk acara kali ini memang selenggara dari saya sebagai founder Sahabat Guru Hebat yang selalu saya pakai untuk kegiatan webinar seperti ini, dan KPDP Kabupaten Kudus juga sebagai laporan nanti ya Bapak Ibu. Setiap kali kita ada kegiatan, alhamdulillah yang kita lakukan selalu kita rekam agar Bapak Ibu yang nantinya tidak bisa mengikuti bisa melihat rekaman. Untuk acara yang pertama nanti disampaikan oleh Bu Atik dengan materi pemanfaatan assembler Edu dalam pembelajaran. Terus yang kedua nanti Pak Toha, yaitu pemanfaatan AR menggunakan rumah belajar. Yang terakhir nanti saya untuk menampilkan AR menggunakan HP. Semoga saja sinyalnya ada ini ya Bapak Ibu ya, lalut gitu ya. Itu untuk rundown acaranya. Kami persilakan kepada Bu Atik, mungkin secukupnya kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak An yang sudah memberikan saya kesempatan malam ini. Apakah suara saya sudah jelas atau mungkin kurang lantang? Sudah ya? Semoga hari ini tidak ada gangguan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Atik Dian Anggraini. Di sini saya akan berbagi ya teman-teman ya, sebagai case di mana nanti kita akan belajar bersama-sama, bukan membuat ya Pak An ya, tapi saya memperlihatkan bagaimana kita bisa mengambil suatu materi AR ya yang ada di assembler untuk kita sematkan di blog, atau mungkin yang punya blog ya nanti bisa di share di sana. Oke, baik. Sebelumnya di sini kan saya masih belum tahu nih ya untuk teman-teman ya. Kira-kira teman-teman sudah tahu atau belum ya tentang assembler, atau mungkin sudah pernah mendaftar assembler, karena ini penting sekali nih. Silakan mungkin bisa memberikan kode 1 untuk sudah, 2 untuk belum. Oke, silakan. Saya tunggu. Banyak yang belum ini Bu Atik. Yang belum, karena memang kayaknya rata-rata ini baru semua, makanya nanti membuat akun dulu ya, akun di assembler Edu-nya. Sip. Ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman semuanya.
Di sini bukan karena saya pro mengenai AR atau saya tahu banget tentang AR. Di sini hanya saya ingin sharing aja bagaimana sih bentuk AR di dalam Assembler, karena sebenarnya Assembler ini salah satu platform AR yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Yang kami ketahui adalah AR yang ada di Indonesia, yaitu Assembler. Nah, oke. Saya nggak akan panjang lebar ya Pak An ya, nggak perlu menampilkan slide ya. Saya akan langsung ke platformnya aja. Oke. Sebentar. Karena teman-teman banyak sekali yang belum mengenal Assembler dan belum pernah mendaftar ya. Berarti nanti teman-teman akan mendaftar pertama kali melalui platform yang Edu. Ini sebentar. Saya akan share satu link, tapi mohon nanti teman-teman jangan diklik dulu. Saya akan memberikan informasi. Link ini adalah awal di mana teman-teman nanti mendaftar pertama kali. Bagi yang sudah pernah punya akun Assembler, mohon diharapkan tidak perlu untuk mendaftar kembali. Jadi ini untuk benar-benar teman-teman yang belum pernah sama sekali mendaftarkan. Jadi di Assembler itu kita ada tiga ekosistem atau 3 sistem ya di Assembler ya. Assembler Edu, Assembler Studio, dan Assembler World gitu. Nah, ketiga-tiganya ini saling berhubungan, teman-teman. Jadi hanya memerlukan satu akun email ya yang bisa dipakai untuk ketiga-tiganya, seperti itu. Nah, silakan untuk diklik link yang saya share. Saya juga akan share. Nah, apakah sudah terlihat Sudah. presentasi? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Sebagai informasi, dikarenakan kita menggunakan platform Gmeet ya, sehingga saat saya menampilkan presentasi saya tidak bisa melihat teman-teman. Jadi semisal ada gangguan, suara saya kurang jelas atau kurang tampak presentasi saya, silakan open mic saja. Nah, itu akan memudahkan saya untuk melakukan yang seharusnya. Oke, baik teman-teman. Ini yang namanya pre-login. Pre-login itu pertama kali dashboard Assembler ditampilkan karena kita masih belum memiliki akun sama sekali. Nah, di sini ada 3 tombol, sign up now, I have a class invitation code, sama I already have an account. Ini saya menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman ya, karena saya yakin bahwa teman-teman pasti tahu artinya, jadi saya tidak perlu translate karena semua bahasa yang di sini mudah sekali, jadi jangan khawatir. Nah, bagi teman-teman yang belum sama sekali mempunyai akun Assembler, silakan pilih yang sign up now. Silakan. Nah, di sini kita akan diberikan 3 pilihan bagaimana kita mau meregistrasi akun email kita. Boleh menggunakan Facebook jika mau, atau yang memiliki Apple ya, silakan yang pakai gadget Apple itu silakan menggunakan akun Apple-nya. Nah, bagi yang memiliki Gmail, silakan menggunakan Gmail-nya atau menggunakan yang lain ya selain Gmail ya. Kalau saya menggunakan akun yang lain, Bapak Ibu. Silakan untuk mengisi nama lengkap. Lalu saya pelan-pelan aja ya. Sekalian teman-teman mungkin ada yang mau mencoba. Silakan. Nama lengkap ya, teman-teman. Lalu isi email yang ingin didaftarkan. Karena di sini saya sudah memiliki akunnya, jadi saya akan pandu satu persatu tanpa saya harus membuat akun lagi. Terlalu banyak akun juga ini ya, memusingkan ya. Oke. Betul, apalagi kalau passwordnya lupa. Iya,
Untuk passwordnya silakan meng-create password yang mudah diingat dengan kode uniknya ya. Oke, silakan masukkan emailnya, username ini akan tampil setiap kali kita membuka akun assembler kita, teman-teman. Silakan seunik atau terserah sih mau username-nya apa. Tapi kalau saya beri saran sih, username itu lebih baik yang ada nama kita. Karena apa? Efeknya nanti saat pembuatan QR code atau marker, nah yang ditampilkan pertama kali itu adalah nama kita. Silakan untuk meng-create password yang mudah diingat ya, teman-teman. Lalu confirm passwordnya. Setelah itu centang 2 kotak kecil ini, subscribe dan I agree. Kalau tidak dicentang, maka kita tidak bisa sign up. Kita tidak bisa menuju ke langkah selanjutnya. Okay. Karena saya sudah mempunyai account, maka saya akan klik I already have account ya, teman-teman. Okay. Saya langsung login. Okay. Nah, di sini kita akan bertemu dengan yang namanya blur. Blur ini adalah icon dari assembler itu sendiri. Nah, blur ini akan memberikan kita pilihan, 2 pilihan. Apakah kita membutuhkan guiding untuk mengenal tiap fitur-fiturnya, atau langsung saja kita skip. Nah, di sini saya akan mewakili Blur untuk meng-guide teman-teman, jadi saya akan skip. Oke. Nah, akan tampak terlihat seperti ini ya, teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali, isi dari dashboard assembler Edu-nya itu masih kosong. Oke. Bisa beri saya kode sudah atau belum sampai di sini? Ayo Bapak Ibu, adakah yang langsung praktek? Sudah, oke sudah sampai sini. Saya akan tunggu. Baru Bu Siti Aminah ini yang sudah. Oh, tampilannya kok beda? Oh, kalau beda itu mungkin itu ya karena baru memang kosong ya. Kalau baru masih kosong ya Bapak Ibu? Iya Pak. Nanti kalau baru tidak ada tampilan kelas. Kosong. Nanti kalau Bapak Ibu sudah gabung kelas, nanti saya punya kelas yang punya saya, punya Bu Atik gitu ya, bisa bergabung. Jadi di dalamnya itu kalau ada materi atau ada apa ya Bu Atik namanya, proyek-proyek gitu ya, yang di-share di situ bisa dipakai gitu ya Bu. Ada materi, ada topik. Ya. Oke, next. Oke, baik. Saya lanjutkan ya, teman-teman. Nah, ini adalah tampilan pertama di assembler Edu. Nah, tampilan ini juga tampilannya sama jika kita membuka di handphone. Sama ya, Bapak Ibu ya. Nah, pertama adalah ini yang dinamakan kelas atau virtual classroom. Nah, bagaimana cara kita menciptakan kelas kita sendiri? Di atas, di ujung atas, itu ada tanda plus. Silakan diklik. Nah, di sini kita akan diberikan beberapa pertanyaan yang harus diisi, seperti nama kelasnya apa. Misalnya, ini pelatihan ya. Nah, pelatihan PPG ya. Apaan ya? Ini teman-teman PPG Kelas yang deskripsi. ya tulis pelatihan PPG. Kelas description, silakan memberikan deskripsi kelasnya. Oke. Nah, di sini kita akan diberikan background yang sudah dipilihkan oleh assembler
Edu sendiri ya teman-teman ya. Kita tidak bisa membuat atau mengambil background dari Google seperti itu. Jadi hanya ini yang bisa kita pilih. Silakan memilih sesuai dengan yang kita mau. Tapi kita tidak bisa mengambil dari Google ya. Oke, saya akan pilih. Lalu silakan untuk klik create. Nah, sudah jadi classroom kita atau virtual classroom kita seperti ini. Di dalamnya kita bisa berinteraksi dengan para murid kita. Nah, bagaimana cara kita untuk menginvite atau mengundang mereka? Nah, coba dilihat di sini di bagian atas header ya, ini namanya ya. Nah, di sini akan terlihat judul dari classroom kita. Nah, di bawah judul di situ ada class code. Nah, jika kita klik class code tersebut, kita akan diberikan dua pilihan nih, share code atau share link seperti itu. Nah, share code atau share link ini yang akan kita berikan kepada murid kita, bisa melalui WA atau langsung ya di chat apapun ya, bisa kita share melalui platform yang lain gitu, atau di Google Classroom boleh, silakan bisa. Di WA boleh, bisa, atau email juga bisa. Nah, jika memilih code ya, ini tinggal di copy class code-nya saja, lalu pastekan ke tempat yang biasanya kita berkomunikasi dengan murid kita. Begitu juga dengan share link, silakan tinggal di copy linknya, lalu sharekan kepada murid kita. Nah, di dalam kelas ini terdapat beberapa poin yang bisa kita pakai untuk share atau untuk memperlihatkan project atau topik yang ingin kita bagikan ke murid-murid kita. Nah, di sini sudah ada dua ya. Oke, pertama-tama di sini kita akan melihat di bagian kotak. Nah, kotak ini merupakan tempat kita untuk share apapun yang ingin kita bagikan kepada murid-murid kita yang sudah kita undang. Seperti itu. Di sini. Caranya kita diberikan 1, 2, 3, 4, 5 cara untuk share project atau topik ya yang ingin kita bagikan ke murid kita di dalam kelas ini. Bisa menggunakan assembler project itu sendiri. Jika diklik, maka akan keluar project yang sudah kita buat. Nah, ini adalah beberapa project yang sudah saya buat. Tinggal diklik saja mana yang ingin kita share, misalnya ini. Oke. Kita klik, lalu kita klik select. Oke. Setelah itu kita submit. Boleh kita berikan tulisan misalnya, silakan mempelajari topik berikut. Submit. Nah, seperti ini. Sama halnya jika kita share melalui link. Kita harus punya link project kita terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Oke, kita coba. Mbak Ati, Ya. ini mungkin agak cepat ya. Ada yang nanya waktu buat kelas tidak bisa muncul tulisan isi kolom katanya. Isi kolom. Dari Bu Ana. Waktu buat kelas tidak bisa muncul tulisan isi kolom. Yang mana maksudnya? Iya, isi kolom yang mana ya? Coba kita lihat. Isi kolom. Saat membuat kelas ini, tinggal diklik isi kolom yang sebelah manakah?
Apakah sudah mengisi yang ini? Tadi Ibu siapa? Mungkin bisa. Bu Ana. Oh, iya, sinyal mungkin benar. Hmm. Mungkin sinyalnya mungkin. Kalau tidak Oh, boleh. sinyalnya. Coba ini Bu Harus. Adik, kode kelasnya di copy Oh iya. di grup biar gabung, nanti biar langsung bisa tahu. Oke, baik. Oke. Untuk mencari kelas kita, karena kelas saya ini banyak, saya hanya filter saja tadi pelatihan. Nah, ini kita klik. Saya akan share. Oke. Yes. Sebentar. Ini kodenya dan ini adalah linknya. Silakan memilih salah satu. Oh, yang Bu Ana tadi gini katanya Bu Ati. Ya. Atur latar belakang sudah, waktu klik buat muncul tulisan silahkan isi kolom katanya. Silakan isi kolom. Mungkin bisa di-share ini share layar Bu Ana. Mungkin bisa di share screen Bu Ana. Nama kelas sudah, deskripsi sudah. Nah, atur latar belakang sudah, waktu klik buat muncul tulisan silahkan isi kolom katanya. Oke, bisa di-share? Bisa Bu Ana? share screen. Biar kita tahu. Ya. Coba Bu Nur Laila share screen Bu, biar kita tahu. Ayo Bu Nur Laila. Silakan teman-teman. Karena biasanya situasi itu berbeda satu dengan yang lain karena biasanya sinyal apaan ya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Ya itu Bu Nurlela gitu juga. Coba Bu Nur yang share screen kalau Bu Ana enggak ini. Bu Nur Laila yang share screen biar tahu, biar sama-sama ya Bu Ati ya. Benar. Karena kadang kalau nggak ngelihat nggak jelas juga kasusnya apa. Benar. Harusnya secara otomatis kalau sudah lengkap Benar. namanya, deskripsinya itu tinggal di klik create maka akan muncul ini kelasnya yang dibuat. Silakan mungkin biar waktu tidak terbuang percuma. Next aja Bu Ati. Saya share di kolom chat ya. Di WA Bunda ada saya share tadi. Enggak, jangan di kolom chat, maksudnya share screen, lihat Share screen. kelas yang dibuat. Oh, Ya. boleh. Nah, jadi tahu di mana salahnya gitu atau Ya, di mana ya. kelirunya. Nah. Nih, bentar ya. Ini Londa. Oh, ini muncul ini ya. Ya, isi kolom. Ke bawah Bun. Apa namanya? Pada bawah berbagi ilmu tambahi deskripsinya Bun. Ya, deskripsinya bisa ditambahkan. Pada Tambah berbagi lagi. ilmu dan kenapa ya pada Dan berbagi belajar AR gitu. belajar. Udah. Sekarang coba buat. Komeneh. Ya, itu Ini ambil dulu latar belakangnya. Nah, udah. Udah nih. latar belakangnya. Latar Geser ke bawah. Geser ke bawah. Tukar, ha. Oke. Geser ke bawah. Tunggu yang kuning lah. Geser ke bawah. Buat. Buat. Oke.
Ini yang muncul, silakan isi kolom. Disilang dulu Bun, silang dulu bisa. Silang yang merah tuh. Coba Buat create. Ah, Muncul lagi dia. kan Ada tadi apa denganmu? ke atas lagi namanya Ke atas. diperpendek. nama ini. Oh, nama kelasnya nih. Udah, MGMP PAI udah. Disilang dulu kolomnya. Kolomnya selang. Buat coba. Buat, oke. Masih, kenapa ya? Foto. Masih. Oh ya, ini tulisan itunya ya, apa namanya akunnya kok gue ya? Ah, Nama akunnya kok gue gitu. Oh, iya dia kok jadi ini ya. Tadi ngemasuknya pakai itu ya? FB atau apa? Ya, untuk namanya apakah benar? apa? Tadi Akun masuknya belajar. pakai apa Bun? Pakai akun belajar. Masuknya di copy link. Enggak, Itu ya sama, pakai apa namanya? enggak di copy link tadi maksudnya Pakai kan kita Gmail, ada pakai tuh Gmail aja. pakai Gmail, FB atau itu tadi pakai apa Bu Nurlela? Linknya, karena itu gue itu Langsung tamu. ini. Tamu itu udah Langsung jam 2 tadi, copy buka tab gitu loh, copy buka tab begitu. Nah, Coba kayak klik ini, itu Bun. Gue-nya diklik. Gue. diklik ya. Lihat ya, bukan nampak emailnya nanti. Iya, mungkin belum registrasi atau login. Iya. Ya, Terus coba. pengaturan akun. Ya belum selesai nih. Kelasnya Pengaturan akun. apanya belum Kita selesai isi lagi, nih. Bun. Belum ada pemberitahuan periksa pengaturan akun coba. Ya belum diisi lengkap tuh kelasnya guru apa ya kan? Kan ada di situ coba, tuh. klik. Ya mungkin Isinya seperti apa? Bukan halaman profil Pak An dulu yang dilengkapin. Halaman profil. Nama profilnya Pak dulu. Ya, coba Nama klik. profil. Nah, berarti artinya itu Bunda belum ini sih sebagai tamu jadi tidak bisa membuat kelas. Daftar Iya. sekarang aja Bun. Oh, Salahnya di Daftar situ. ya? Daftar itu pakai baru. Google, pakai Google. Pakai Google aja. Pakai Google aja. Kamu enggak boleh buat kelas lah. Ini kalau dianjurkan ya bagusnya yang kayak Bu Atik tadi loh Pak An. Jadi resiko untuk apa itu tidak besar gitu. Benar sih kalau pakai email ya. Daripada Udah langsung pakai sign ini in aja dulu juga. nggak apa-apa Bu Lela, nanti kalau apa diapain. Ya. Betul. Berarti ini Akunnya username ya, saya akun Bu Anawiyah juga kemungkinan sama. Artinya dia sebagai tamu. Usernya diisi lah, usernya diisi boleh Nurlaila cantik boleh. Nurlela cantik. Bu Ati senyum-senyum tuh. Nurlela Udah lama cantik nggak lihat ya. wajah Bu Ati makin kinclong. Kata sandinya. Ingat-ingat. Ingat kata sandinya ya, kalau lupa nanti kacau. Jangan panjang betul. Panjang jalan Ini kenangan. kalau Saya Bu suka Atik yang tahu panjang. Bunda Juliati sama Bunda Laila itu usianya jauh di atas kita, tapi semangatnya wow. Error katanya. Ini username-nya itu dikasih kode misalnya Nurlela Ya, 123 Nurlaila 2, 456 Nurlaila 10 iya. gitu. Iya. Oke. Iya. Ingat ya, Nurlela cantik. Alhamdulillah yang Nah, saya ini dia Master Toha berhasil. kita udah datang. Sign up Boleh. proses error. Salah juga ini. Ada apa? Apa katanya itu? Buy another account is ready. Ya, Itu. emailnya dari pakai tadi nih. Emailnya udah dipakai sih. Coba cek di emailnya. Bunda lihat email masuk ya. Iya, coba lihat di Kita lihat di inbox-nya dulu. inbox. Enggak, bukan gitu. Maaf ya, nyela. Coba Bu Nurlela log out dulu. Log out dulu, keluar. Ini ya. Keluar. Yang tadi ya. Keluar Iya. dulu. Permasalahan yang
muncul ya. Baru daftar udah gini. Log out dari akun Assembler Edu tadi. Oke, Ya. itu nanti aja Bun. Ya. Mending ke topik biar ini ya Langsung. apa namanya. Oh iya. Nanti Bu Nurlela biar Bunda dampingin. Oh siap, Yang- keren. Banyak pendampingnya di sini. Thank you. Saya lanjut. Punya kawan Ya, Bunda. saya juga nggak bisa soalnya. Biar topiknya muncul karena teman-teman PPG ini yang dimainkan ini ya topiknya ngambil link materi karena teman-teman PPG ini 2 hari lagi harus mengupload di LMS yang mungkin ada beberapa gumong atau dosen itu mewajibkan atau harus menggunakan AR atau VR gitu kan. Itu buat mungkin bisa Oke, baik. lanjut ke topik ya Ya, untuk saya mengambil lanjut. link project. Silakan. Saya akan share. Sudah tampak? Sudah ya? Oke. Juga. Nah, tadi adalah salah satu cara untuk kita share project dari Assembler. Nah, saya akan coba membuka ini. Saya akan ambil linknya terlebih dahulu karena saya nggak membuka. Oke. Nah, di sini kita bisa mengambil dari link project tersebut ya, teman-teman ya, dengan cara kalau kita punya project buatan kita ya, seperti saya ini project buatan saya tinggal tekan tanda yang ada kotak dengan tanda panah ke atas ya. Nah, nanti akan muncul 3 tombol, share into your class, share link, atau download QR markernya, seperti itu. Nah, di sini saya akan coba untuk share link. Saya klik, tinggal diambil saja, atau dia nanti automatically sudah tercopy ya. Lalu kita pergi ke kelas tersebut. Oke, klik lambang yang ada rantainya. Nah, silakan untuk copy paste di situ. Yang ini. Oke. Kita bisa memberikan instruksi di atasnya. Silakan. Nah, tinggal diklik add link. Take time. Oke, nah setelah tampak seperti ini, kita tinggal klik submit. Nah, maka dia akan ada di halaman depan kelas kita seperti ini. Nah, lalu cara yang lain kita bisa share image, yaitu gambar dalam bentuk gambar JPEG seperti ini. Tinggal di drag ya, di drag itu maksudnya kita tinggal klik lalu kita masukkan langsung ke tempat image ini, atau kita bisa browse dari file yang ada di laptop kita seperti itu. Oke, bisa dicoba nanti. Nah, kita juga bisa share video, atau mungkin yang punya video pembelajaran bisa share di classroom kita dengan cara tinggal klik yang ada gambar atau tulisan video. Nah, enter linknya, lalu tinggal di add link seperti itu. Satu lagi, kita juga bisa share file.
File ini bisa dalam bentuk Word, PPT, Excel, tapi dengan size 2 MB. Lebih dari itu mungkin akan susah bagi assembler menampilkan di Classroom. Tinggal copy paste linknya, masukkan ke sini atau di drag filenya, lalu dibawa ke dalam kotak tersebut. Tinggal di add link seperti itu. Nah, dari sini sebelum saya lanjut, apa ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Pertanyaan mungkin? Ada, Bu. Mungkin lanjut ke topik bagaimana cara mengambil materi-materi yang ada di assembler sehingga kita bisa menggunakan ke RPP yang kita buat. Nah, jadi seumpama ini kan Bapak Ibu ini kan sedang mengikuti PPG, terus dia disuruh menggunakan AR gitu ya. Bagaimana cara mengambil link di topik yang ada di kelas assembler itu? Oke, baik. Saya share kembali. Oke. Nah, ini tadi bagaimana contoh untuk mengambil gambar. Saya tadi klik image, submit. Oke. Kalau YouTube tinggal klik linknya saja. Tinggal klik, lalu nanti dia akan tampil sendiri. Oke, sekarang kita ke topik. Nah, di atas ini namanya bar. Di atas ini ada 3, ada kelas, topik, dan you. Kalau kelas itu berarti tampilannya adalah kelas-kelas yang sudah kita buat seperti ini. Nah, untuk topik ini berisi library project atau materi yang ingin kita ambil seperti itu. Nah, di sini assembler sudah menyediakan banyak sekali materi dan sudah mereka pilah-pilah mana materi untuk math, science, geografi, dan lain sebagainya. Dan semuanya ini untuk all level ya, teman-teman ya. Dan karena sistemnya assembler itu STEM, jadi mungkin ada beberapa mata pelajaran yang mungkin tidak ada di sini. Biasanya nanti masuk ke general, gitu. Nanti tinggal dicari aja, kok nggak ada yang bahasa Indonesia ya, bisa cari di general. Gitu. Oke, kita coba science misalnya. Nah, jika kita memilih salah satu topik yang tadi, ya, di dalamnya akan disediakan atau akan tampak banyak sekali materi-materi yang berhubungan dengan life science tersebut. Itu di sini campur ya teman-teman ya, di mana teman-teman bisa memilih materi sesuai dengan mata pelajaran atau bahan materi yang diinginkan. Nah, saya akan berikan informasi bahwa di library ini ada yang namanya official content dan sama ada yang user content. Maksudnya adalah official content ini yang membuat adalah assembler itu sendiri. Jika kita klik, nah maka konten-konten ini adalah buatan dari assembler, bukan dari para master is. Nah, untuk master is, teman-teman bisa mencarinya di user content seperti ini. Nah, ini adalah buatan para master is. Biasanya yang di official content ini kurang lengkap ya, karena yang membuat adalah assembler. Nah, jika teman-teman ingin yang lebih lengkap lagi, nah ini adalah buatan para master is, di mana para master is itu adalah guru
Nah, jadi mereka tahu mata pelajaran apa yang belum ada di library assembler, maka mereka akan membuat. Nah, coba saya akan memilih salah satu. Oke. Nah, ini adalah buatan saya. Kita bisa share atau ambil project ini melalui link atau ini ya di sini. Nah, project ini bisa kita ambil melalui 3 cara, teman-teman. Jika kita klik, kita awalnya pilih dulu materinya, kita klik tombol kotak dengan tanda panah ke atas. Nah, silakan memilih bagaimana cara kita mau share project tersebut. Nah, jika kita ingin share project ini ke kelas yang sudah kita buat, berarti kita pilih yang pertama, share it to your class. Maka jika kita pilih, maka dia langsung membawa kita ke, oh ya, kelas yang mana ya? Nah, kita pilih dulu kelasnya. Oke, saya pilih ke pelatihan PPG. Kita lihat di kelas kita. Maka di kelasnya, oke. Maka sudah tershare. Nah, di sini. Kalau kita share materi tersebut melalui cara yang pertama, maka dia akan tampak di sini, teman-teman. Tidak tampak di sini. Karena kita share-nya melalui library tersebut, bukan melalui link atau mungkin langsung project ini, bukan. Ya, jadi nanti kita tinggal memberikan instruksi, silakan membuka materi seperti itu di sini. Pelajari materi water cycle. Maka student atau siswa kita saat membacanya mereka akan mengarah ke ini materi yang sudah kita share seperti itu. Nanti mereka tinggal klik dan project itu bisa mereka pelajari. Oke, kita lanjut tadi topiknya ya. Tadi langkah berikutnya misalnya. Oke, ini. Sekali lagi, klik tombol yang ada kotak dengan tanda panah di atas. Lalu pilih misalnya ingin share linknya saja. Oke, silakan diklik. Maka dia otomatis sebenarnya ya. Kalau sudah ada tanda seperti itu berarti otomatis tinggal kita menuju ke ruang yang biasanya kita ngobrol dengan murid-murid kita. Bisa melalui WA, email, ya kita bisa share melalui platform yang lain. Seperti itu. Lalu misalnya, saya ulangi lagi, klik tombol kotak dengan tanda panah. Kita juga bisa share QR markernya. Jadi tidak hanya kita share link, tapi kita juga bisa share QR markernya. Kita download terlebih dahulu. Klik seperti ini ya, ini yang namanya QR marker, asli dari assembler. Jadi kalau teman-teman melihat QR marker di tempat umum, ya itu biasanya ada kodenya. Nah, kalau assembler ini bentuknya seperti ini dan hanya assembler yang membuatnya. Seperti itu, jadi asli. Tinggal di-download. Nah, nanti gambar dari QR marker bisa kita share ke misalnya kita ada di kelas ya. Kita ada di kelas, kita tampilkan QR marker kita. Silakan untuk scan QR marker ini. Ini adalah materi water cycle atau terrestrial ecosystem misalnya. Nah, itu mereka akan scan melalui handphone mereka. Nah, setelah itu mereka bisa mempelajari materi ini
di handphone mereka. Seperti itu. Jadi memang perlu ya teman-teman ya, kita memiliki apps dari Assembler Edu di handphone. Karena apa? Hanya di handphone saja kita bisa melakukan scanning atau memindai QR code dari proyek kita atau materi yang ingin kita share kepada murid-murid kita. Nah, bagi murid-murid yang tidak mau mendownload apps-nya, itu kadang memori mereka sedikit ya. Nah, itu mungkin bisa diarahkan untuk menghilangkan beberapa apps yang ada di handphonenya, karena memang dibutuhkan sekitar 2 MB ya untuk bisa menjalankan aplikasi Assembler Edu di handphonenya. Dan untuk model QR marker ini kita bisa scan juga melalui kamera biasa. Jika murid kita memiliki smartphone, ya biasanya tuh kamera juga langsung otomatis membaca yang namanya marker atau QR code seperti itu. Itu kalau dalam bentuk QR marker kita bisa scan melalui kamera kita. Tapi kalau dalam bentuk gambar atau seperti ini ya. Namanya apa Pak An? Custom marker. Nah, kalau custom marker itu beda lagi ya. Custom marker pakai gambar, jadi gambarnya di scan. Benar sekali. Ini akan lama, tidak usah. Sebentar. Saya ada project di mana saya menggunakan marker. Custom marker. Nah ya, sebentar. Ini harus cari. Kalau bentuknya seperti ini, nah ini. Saya menggunakan custom marker pada project saya yang ini. Nah, teman-teman ya. Jadi jadi custom marker itu kita bisa mengcustom ya marker kita, QR code kita tidak dalam bentuk kode yang seperti tadi kotak-kotak hitam putih, enggak, tapi dalam bentuk gambar seperti ini. Nah, di project ini saya kebetulan menggunakan custom marker. Jadi gambar ini bisa di-scan ya, tapi melalui aplikasi Assembler, tidak bisa melalui kamera handphone. Hanya seperti itu. Jadi bedanya. Nah, biasanya custom marker ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki produk-produk jasa seperti itu. Jadi dia ingin memperlihatkan produknya seperti ini loh. Nah, tapi kalau untuk pembelajaran ya, saya sarankan cukup QR markernya aja, jangan custom marker, karena akan kesusahan. Misalnya ada anak yang nggak mau mendownload aplikasinya gitu, jadi ya kita pakai yang QR marker saja. Seperti itu. Dari sini apa ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya Bu Hesti. Bu Hesti itu pengen konsep pembagian atau pengenalan nilai mata uang. Itu kira-kira ada enggak yang punya project itu ya? Karena kalau di topik itu memang ini ya Bapak Ibu ya. Hasil dari teman-teman pengguna yang tadi disampaikan kan ada 2, yang asli dari Assembler sama yang dari teman-teman S. Jadi sebenarnya Assembler Edu itu punya komunitas S gitu ya. Nah, komunitas ini membuat berbagai macam proyek pembelajaran yang berbasis 3 dimensi dan AR seperti itu. Nah, Bu Hesti ini saya pernah melihat mata uang itu
kayaknya yang buat itu Pak Agung. Jadi Pak Agung ini juga Master S dari Riau. Karena di assembler itu yang bisa dimasukkan asetnya itu kan bentuknya FBX ya, FBX yang dibuat melalui blender dan sebagainya. Artinya AR itu tidak bisa Bapak Ibu mainkan dalam waktu sehari. Para master pun untuk membuat sebuah project itu butuh waktu gitu ya, butuh waktu untuk membuat ini. Tapi di Assembler Edu itu memang sudah banyak topik-topik atau materi yang sudah disediakan, tapi tidak mungkin belum lengkap gitu ya, belum lengkap lah. Untuk melengkapi itu para Assembler Certified Educator itu membuat sendiri masing-masing sesuai mapelnya gitu ya. Artinya Bapak Ibu guru yang tergabung di komunitas itu membuat. Lah di sini Bapak Ibu PPG kan baru mengenal yang namanya AR, VR gitu ya. Kalau saya mungkin untuk membuat itu butuh waktu yang panjang. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau Bapak Ibu mendaftar seperti tadi itu kita ikutnya yang free. Yang namanya free pasti ada batasan gitu ya. Karena sebenarnya di semua aplikasi itu ada 3 macam. Free, premium, sama individual atau mendapatkan premium tapi dengan cara kita ikut komunitas, kita ikut kegiatan di Assembler itu. Nah, di sini Bapak Ibu yang PPG karena waktu yang mendesak, kita memang memainkan atau memanfaatkan yang ada. Nah, bagi yang belum ada ini saya juga tidak bisa seperti Bu Hesti ini, kalau memang teman-teman ada yang bersedia untuk mengeluarkan proyeknya tentang mata uang, nanti saya kirim ke Bu Hesti. Silakan nanti bisa WA di nomor saya ketikkan di ini biar Bapak Ibu yang nanti bisa belajar lagi, karena memang waktu kita tidak banyak ya Bapak Ibu ya. Tadi rencana memang dari jam 8 sampai jam 10, ini luar biasa sampai saat ini 41 yang bergabung. Itu ya Bu Atik kira-kira ada tambahan lagi enggak? Ya, satu tambahan lagi Pak An tadi dari Bu Hesti ya, yang kesusahan mencari materi kalau misalnya tidak ada di library. Oke, baik. Misalnya jika tidak ada materi yang saya inginkan di Assembler, apa yang mesti kita lakukan? Jangan khawatir teman-teman, di sini Assembler sangat terbuka sekali dengan yang namanya mungkin saran, kritik, masukan gitu. Mereka welcome sekali. Nah, jika tidak ada materi yang kita mau ya, kita bisa meminta kepada mereka untuk dibuatkan. Iya. Jika kita scroll ke bawah di library ini, kita scroll ke bawah, maka akan ada yang namanya suggest your idea. Nah, di sini silakan untuk diklik, lalu nanti akan ada perintah seperti ini untuk mengisi form, ya. Ini masih ada kendala untuk formnya. Nah, ini yang bagus di Assembler sebenarnya memang kita bisa minta. Tetapi waktunya tadi Bu Atik, sekali lagi teman-teman PPG ini kan waktunya cepat ya untuk memanfaatkan. Makanya saya itu ditanya teman-teman mau materi ini, pas kebenaran di CGP saya. Jadi calon guru penggerak yang saya pandu, Bu Lestari ada di sini. Kemarin WA saya tentang AR gitu ya. Materinya apa? Bangun ruang balok. Pas kebenaran ada, langsung saya kirimi linknya gitu. Pas kebenaran ada. Kalau pas tidak ada ini yang bingung. Yeah. Mungkin nanti Pak Toha dan teman-teman, alhamdulillah di sini ada Pak Trigusma, ada Bu Juliati, ada Pak Toha, Bu Atik. Semuanya punya proyek sendiri-sendiri lah. Ketika kita punya proyek,
yang kita bagi. Jadi kalau saya ada langsung tak cari gitu, saya serahkan ya saya bagikan ke teman-teman. Jadi dan semua teman-teman S di grup S itu sebenarnya banyak. Jadi mungkin nanti kita cobalah untuk membantu mencarikan. Kalau memang tidak dapat ya terpaksa kita membuat gitu. Tapi untuk membuat memang butuh waktu ya. Tapi sekali lagi saya pernah melihat yang namanya AR mata uang. Waktu itu kalau nggak salah entah Pak Sarip atau siapa ya, Pak Toha ya, yang assembler tuh Pak. Dari chat saya share Pak Pit. Siapa Pak Tri? Saya udah dari share di bisik saya ketik ininya. Oh, udah diketik ya? Alhamdulillah, itu Bu Hesti itu. Mungkin cara mencarinya lagi Pak An. Oh ya, itu judulnya apa ya? Mungkin saya bisa share Pak? Oh iya. Siap. Silakan Pak Tri. Alhamdulillah Bu Hesti, ada Bu Hesti. Terima kasih. Sebenarnya penasaran Pak mau buat, kan ibaratnya uang itu kan sederhana ya, maksudnya paling tinggal masukin gambar, cuma kan karena waktu dan bentuk file untuk yang kalau ambil dari Google juga file tipe filenya kan belum ya. Oke. Silakan Pak Tri. Bergabung Bu Ati, mohon izin saya tadi tidak menghidupkan kamera, sedang mau istirahat sih. Bapak Ibu, ini saya share screen, saya mainnya di HP. Jadi kelebihan Assembler itu sebenarnya bisa di mana aja, bisa pakai laptop, bisa juga pakai HP. Ini saya share screen, kelihatan nggak Pak Anto? Kelihatan. Nanti Bapak Ibu, tadi saya penasaran dengan Pak An yang mata uang. Ya. Cara nyarinya setelah ini diinstal, Bapak Ibu cari di Play Store, nanti ada tombol di atas ini, Bapak Ibu cari misalkan uang gitu. Tadi kalau mata uang nggak keluar gitu. Nah, kalau uang ini ada yang dibuat oleh siapa nanti. Mantap ini. Nah ini Ridwan, nanti mungkin kecocokannya mungkin tidak disesuaikan lah ya. Nah ini jadi Bapak Ibu mau cari misalkan apa gitu. Misalkan itu dari search-nya dari HP ya, Pak. Mohon maaf Pak. Iya Bu. Tadi search-nya dari HP. Iya ini saya setnya caranya Bapak Ibu harus install dulu namanya Assembler. Assembler apa nih ya? Yang Edu apa yang Assembler aja Pak? Karena ada dua. Aja ya. Oh yang Assembler aja Bu Hesti. Oh, kode gambarnya seperti apa ya Pak? Nanti kadang banyak di Play Store itu. Nah, ini Bu, kalau saya cari, tunggu saya buka di Play Store, bentar ya Bu. Ya. Yang hurufnya A. Nah, kalau saya cari di Play Store, saya mainnya di HP ya Bu. Assembler aja. Nah ini Bu, yang lambangnya ini Bu. Yang lambangnya Assembler. Kalau ini kan saya udah diinstal, tinggal buka. Ini kan seluruh dunia nih yang menggunakan, jadi pilih aja explore. Mungkin di sini kan banyak ada animal, ada arsitek, ada seni, ada kartun, karakter, ada kultural. Tapi kalau Bapak Ibu mau cari misalkan apa ya disilakan, misalkan planet gitu ya. Planet misalkan. Jadi mencarinya memang di sumbernya Assembler gitu. Siapa? Jadi seperti itu. Mungkin itu Pak An tambahan dari saya, sedikit memberatkan HP-nya. Oke Pak, terima kasih share-nya. Jadi Bapak Ibu untuk pemanfaatan kalau pakai HP itu ada dua macam aplikasi ya. Yang pertama Assembler Edu, yang kedua Assembler biasa. Nah, di Assembler itu secara umum, jadi memang semua yang dibuat oleh teman-teman, semuanya yang pengguna Assembler itu akan masuk di Assembler. Tapi kalau Assembler Edu itu hanya yang di-approve oleh Assembler, karena Assembler Edu itu
lebih ke pembelajaran, tetapi kalau yang assembler itu umum. Jadi semua project apapun dari animasi, kartun dan sebagainya masuk gitu ya. Tapi kalau di assembler edu itu memang khusus di dunia pendidikan yang di-approve oleh assembler. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memanfaatkan link dari assembler itu langsung dimanfaatkan untuk pembelajaran. Artinya tanpa kita membuat gitu ya. Itu yang luar biasa dari assembler sebenarnya. Nah, di sini Bapak Ibu karena memang tadi setelah link ini di-share, ini banyak sekali Master S yang masuk di sini Bapak Ibu. Ada Pak Baidowi dari Tuban, Pak Tri dari Riau, ada Bu Fatwa, Pak Miftahul Anwar. Ini semua Master S ada di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang mungkin tadi ada yang minta materi listrik, coba dicari di assembler yang disampaikan oleh Pak Tri Gusma. Artinya link itu bisa kita ambil dan langsung kita manfaatkan tanpa kita membuat ya Bapak Ibu. Itu hebatnya assembler seperti itu. Apalagi para Master S yang tergabung di sini semuanya mau berbagi dan mau artinya jarang-jarang lah kita nge-share karya kita ke orang lain. Kadang ini ya. Nah, di assembler para S ini berkumpul memang setiap para master punya project masing-masing. Seperti Pak Tri ini di bidang kimia, maka banyaklah materi tentang kimia. Pak Toha ini PJOK, silakan menghubungi Pak Toha. Nah, di setiap grup saya, Pak Toha, Pak Tri punya grup masing-masing di daerahnya ataupun secara umum ya. Kalau saya punya grup namanya Kombase, di Facebook ada, tinggal dicari Kombase, nanti ada grup tentang assembler saya. Atau kombase.blogspot.com yang di blog itu saya juga ada untuk mempelajari tentang assembler. Nah, itu mungkin yang disampaikan Bu Atik ya, pemanfaatan assembler edu dari membuat kelas sampai mengambil link di topik gitu ya, dan ditambahi oleh Pak Tri dengan assembler, jadi aplikasi assembler di HP yang bisa mencari berbagai macam materi secara umum di assembler itu sendiri dengan memanfaatkan namanya media 3 dimensi dan AR. Nah, AR itu bisa dimunculkan kalau di assembler itu menggunakan HP. Jadi benar-benar dimunculkan, seumpama kita mau mengajar di kelas 1, memunculkan nama-nama hewan gitu ya, memunculkan gajah di dalam kelas itu bagaimana sih? Nah, caranya menggunakan assembler edu, kita bisa memunculkan gajah, harimau di dalam kelas kita gitu. Itu pembelajaran tentang AR. Jadi yang di assembler edu itu memang augmented reality yang lebih ditonjolkan gitu. Kalau yang lain ya ada VR dan AI itu dari saya memang belum pernah mempelajari Bapak Ibu. Tetap ada teman-teman kita yang di VR. Jadi mungkin di sini ada Pak Tri Gusma juga orang yang tergabung di VR gitu ya, pendekar VR namanya. Nah, nanti mungkin berbagi sedikit tentang VR ya Pak Tri ya nanti ya. Setelah Pak Toha menyampaikan AR yang ada di rumah belajar, nanti Pak Tri saya minta untuk sedikit membocori tentang VR itu seperti apa. Karena teman-teman S ini juga tergabung di pendekar VR, yaitu pemanfaatan media VR itu melalui Milea Lab gitu ya. Jadi ada AR, ada VR gitu. Kakak beradik katanya. Pak Toha, halo, apakah sudah siap untuk memaparkan materi tentang AR yang ada di rumah belajar? Insya Allah, Pak. Oke, lanjut. Terima kasih Bu Atik, tadi sudah saya ini ya, sudah cukup ya Bu Atik ya? Iya, sudah cukup Pak An. Oke, terima kasih. Lupa tadi menyapa. Oke, mantap. Oke, kita lanjut ke Pak Toha. Waktu secukupnya Pak Toha. Wah, ternyata udah 9:30 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Anto, di mana beliau tadi siang menghubungi saya, mengundang dan untuk berbagi ilmu. Dan alhamdulillah malam hari ini ternyata luar biasa. Tadi sudah disampaikan Pak Fit, dihadiri oleh para Master Ace, ya. Itu suatu yang di luar dugaan, ya. Baik Bapak Ibu semua, berikutnya tidak lupa saya ucapkan pada peserta PPG. Bapak Ibu semua adalah guru-guru yang hebat, terbukti sudah lolos beberapa seleksi dan sekarang mengikuti pendidikan profesi guru. Oke Bapak Ibu, berbicara masalah AR memang harus berhubungan dengan HP. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Tri. Kelebihan, keunggulan memang ada di masing-masing aplikasi. Jelas untuk assembler sudah disampaikan oleh Pak Tri tadi, bisa dipakai dengan HP, bisa dipakai dengan PC atau komputer. Namun untuk yang portal rumah belajar AR-nya khusus dinikmati di HP Bapak Ibu. Oke, bila mana Bapak Ibu pengen mengambil konten di portal rumah belajar, harus menginstal dulu pakai HP. Oke, mohon izin share screen ya Bapak Ibu. Nah, siap. Sama Bapak Ibu, secara garis besar itu sama. AR yang disampaikan oleh Bu Ati, Pak Tri di assembler itu sama dengan yang ada di portal rumah belajar. Cuma kontennya sekali lagi lebih luas, lebih lengkap yang ada di assembler. Nah, karena di portal rumah belajar itu baru hanya sebagian. Karena sulitnya unggah Bapak Ibu, karena harus melalui kurasi oleh tim Pusdatin. Baik ya, pertama-tama tentunya apakah sudah muncul Pak Tri, Pak An? Sudah tampakkah Pak An? Sudah Pak Toha. Oke. Pertama-tama tentunya kita masuk ke portal rumah belajar. Ya. Nah, setelah itu kita mencari ke bawah Bapak Ibu, jangan langsung login ya. Kita cari yang di bawah. Nah, mencari yang AR. Mencari yang AR Bapak Ibu. Nah, ini augmented reality. Kemudian kita klik, lalu kita login. Nah, karena saya sudah tertahu dengan akun Belajar ID sehingga saya otomatis masuk. Bila mana Bapak Ibu belum pernah mengarah ke sini, nanti akan disuruh memilih Bapak Ibu menggunakan akun Belajar ID atau Google atau akun portal rumah belajar. Tentunya Bapak Ibu semua peserta PPG pasti sudah memiliki akun Belajar ID. Nah, di sini kita disuguhi beberapa deskripsi Bapak Ibu ya. Nah, tentang AR, silahkan Bapak Ibu semua pahami. Yang terpenting adalah di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus menginstal ini dulu, mengunduh. Ya, harus mengunduh di smartphone atau di HP. Sekali lagi, APK ini khusus untuk HP. Setelah itu, Bapak Ibu bisa mengambil markernya. Milik Pusdatin ada 2 Bapak Ibu, portal rumah belajar dan EduGame. Sama, itu juga augmented reality AR. Nah, Bapak Ibu semua setelah login, setelah bisa seperti itu, di sini ada beberapa contoh Bapak Ibu.
tentang energi alternatif, alat indera manusia, nah, dan lain-lain. Bapak Ibu semua untuk menikmati ini, Bapak Ibu kalau menggunakan 3 dimensinya atau AR-nya harus install ini dulu. Di-download, kemudian diinstal di HP. Nah, lalu markernya diambil. Sehingga nanti bisa tampak yang dipraktekkan oleh Bu Atik tadi. Nah, itu tadi. Perbedaan assembler dengan portal rumah belajar. Kalau assembler sekali lagi bisa menggunakan PC atau laptop. Namun kalau portal rumah belajar harus menggunakan HP. Nah, di sini Bapak Ibu semua juga bisa memilih. Ada anatomi, ada virus. Nah, banyak sekali juga. Kemudian ada bagian tubuh, cita-citaku, daur ulang hewan, dan lain-lain. Bila mana Bapak Ibu semua ya, mau menautkan atau menggunakan ini lewat video untuk pembelajaran di kelas, kita tinggal klik videonya ini Bapak Ibu. Nah, tunggu sebentar, cepat lambatnya tergantung koneksi internet kita. Semakin bednya besar, percepatan ini semakin banter bahasa Jawanya. Nah, seperti punya saya ini agak seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Program. Nah, agak lemot. Jadi ini yang nantinya Bapak Ibu bisa sematkan di RPP-nya. Linknya yang di mana Bapak Ibu? Linknya di sini Bapak Ibu. Nah, yang ada di atas Untuk membantu kita klik kemudian kita paste di RPP kita. Memang kalau menggunakan komputer ya seperti melihat video biasa, berbeda dengan assembler. Kalau assembler memang real, kita bisa sesuai melihat kenyataan hewan atau apa itu benar-benar menyerupai bentuk aslinya. Namun kalau di di portal rumah belajar, kalau kita bentuk video ya seperti ini Bapak Ibu. Nah, lebih tepatnya sama dengan yang ada di assembler. Kita tetap membuat alat bantu, di-scan, kemudian baru bisa menikmati AR. Prosesnya Bapak Ibu memang lama. Jujur saja, prosesnya ini lama untuk belajar seperti ini yang disampaikan oleh Pak Anto tadi. Karena tidak serta-merta begitu belajar langsung bisa. Oke. Namun karena saya yakin Bapak Ibu semua sudah mendekati akhir tugas, ya, saya sarankan pilih yang mana, terserah. Tidak ada keharusan ke portal rumah belajar atau ke assembler atau ke edugame. Yang penting sekali lagi bisa memunculkan link itu, bila kita klik bisa memunculkan AR. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu semua sudah memiliki RPP yang diinginkan oleh PPG atau penyelenggara PPG? Bisa tulis atau tunjuk jari, atau diberi kebebasan untuk membuat RPP-nya. Karena biasanya RPP yang diharapkan itu RPP yang masih 1 lembar. Nah, baik ya. Nanti saya kasih contoh RPP yang bentuk sesuai kurikulum yang dipakai Pak. Oke, nah
Kalau sesuai kurikulum yang dipakai, karena kalau yang mengajar kelas 1 dan kelas 4 otomatis umur. Bayangkan Bapak Ibu, kurikulum RPP di kurikulum Merdeka itu ternyata banyak sekali ibu bapak harus mengambil 1 kali pertemuan untuk yang kumer. Tidak semua MA yang sedemikian panjangnya itu ditampilkan. Mohon untuk bisa melihat buku panduan kalau kurikulum Merdeka. Kalau kurikulum yang 1 lembar, yang 13 kemarin kan tetap menggunakan yang 1 lembar. Nah, di sini saya punya contohnya Bapak Ibu. Nah, seperti ini kurikulum RPP yang 1 lembar. Nah, ada fotonya, ada skenario tujuan pembelajaran, skenario pembelajaran, kemudian materi, mapel, ada pendahuluan, kegiatan inti, kelas, alokasi waktu, nah, kemudian penutup dan penilaian, serta di bawahnya ada logo portal rumah belajar. Ini biasanya yang dipakai di tugas seperti ini. Nah, untuk materi AR-nya, Bapak Ibu, kalau RPP ini memang diinginkan, akan saya bagikan. Nanti caranya Bapak Ibu klik file ya, kalau sudah tak bagikan, klik file, kemudian buat salinan. Nah, seluruh presentasi, karena ini hanya 1 lembar. Silakan Bapak Ibu untuk mengadopsi RPP ini. Nah, oke, saya kasih linknya. Kemudian tak taruh di chat ini. Nah, oke, sudah tak taruh. Kembali ke sini Bapak Ibu. Ini disesuaikan dengan mapel Bapak Ibu semua, oke. Jangan terfokus pada mapel saya. Nah, untuk menangganti foto ini langsung secara proporsional, Bapak Ibu tidak usah upload dari sini ya. Bapak Ibu klik gambarnya, kemudian ganti gambar. Ya, lalu upload. Kalau uploadnya dari sini nanti tidak bisa sesuai dengan yang ada di lingkaran ini. Kemudian kita upload, cari yang ada di komputer kita, ya, terserah. Nah, kita cari yang ada di komputer kita, setelah itu baru kita buka atau kita upload. Nanti akan secara otomatis fotonya secara otomatis akan di sini. Nah, untuk nama ini, ya, ini bisa kita tautkan pada blog kita atau apa terserah. Nah, kemudian tujuan pembelajaran sesuaikan dengan buku. Nah, ya, kemudian pendahuluan ini mohon kalau memang sumbernya dari portal rumah belajar, AR-nya yang ini dari portal rumah belajar ya ditulis dari portal rumah belajar atau ya assembler dari assembler. Nah, setelah itu materinya, ini mata pelajaran tersusun Bapak Ibu, materinya Bapak Ibu untuk mengganti link yang disampaikan oleh Bu Atik tadi, karena tadi kan ada link yang sudah diberi di AR-nya di assemblernya ada link. Untuk menotkan ini Bapak Ibu tinggal klik edit Bapak Ibu. Nah, di sini sesuai judul materi Bapak Ibu semua. Oke, sesuai materi Bapak Ibu semua, kemudian link yang dari assembler kita tautkan di sini atau link yang dari portal rumah belajar setelah kita install pakai HP kita tautkan di sini. Nah, setelah tertaut semua kita terapkan. Oke. Nah, itu jadi ini
Kenapa muncul tulisan ini biru? Karena tadi di sini kita tulis Bapak Ibu. Setelah itu linknya ini kita cari yang akan kita tautkan. Baik melalui EduGame sekali lagi, atau portal rumah belajar, atau Assembler, atau VR yang disampaikan Pak Anto tadi. Nah, kemudian kita terapkan. Setelah itu kegiatan ini juga menyesuaikan apa yang Bapak Ibu miliki di RPP lazimnya atau buku pelajaran. Kemudian asesmen ya, moda atau metode mengajar ini monggo disesuaikan sesuai yang ada di RPP yang lazimnya. Kemudian ulangan asesmen ini monggo terserah, bisa ditautkan formnya atau barcode-nya. Nah, barcode dari Bapak Ibu menggunakan apa? Kalau menggunakan Google Form tulis seperti ini, menggunakan Kahoot ya Kahoot, kuisis, ya, bebas. Yang penting AR-nya tadi sekali lagi, materinya di sini menampilkan link AR. Nah, ini contoh RPP yang dari portal rumah belajar. Saya juga punya RPP yang khusus Edu Bapak Ibu. Bisa dikombinasi juga, karena di Assembler Edu itu tidak link tapi barcode. Barcode ini harus di-scan oleh semua peserta didik. Sama, ini juga satu lembar ya. Ini juga satu lembar, kita jelaskan perbedaannya kalau di sini alat teknologinya dimunculkan. Nah, itu ini saya banyak sekali, tapi saya buatnya dari Canva kalau ini Bapak Ibu. Tapi kalau yang ini dari Google Sheet. Google Sheet kok bisa panjang Pak? Diatur saja. Pilihannya di file ya. Saya kira Bapak Ibu semua sudah bisa. Kemudian ini ada di pengaturan halaman, penataan halaman Bapak Ibu. Kita pilih. Nah, di sini pilih yang khusus. Kemudian kalau Bapak Ibu bingung pakai inci, usahakan pakai yang sentimeter. Nah, setelah itu kita terapkan. Kalau pengen yang F4 ya, di sini 21, di sini 33. Itu. Oke. Itu Pak Fit, sekali lagi untuk AR yang ada di portal rumah belajar, Bapak Ibu harus install ya. Tidak bisa menikmati seperti yang diperlihatkan oleh Bu Ati di Assembler. Karena memang AR yang ada di portal rumah belajar ini diperuntukkan untuk yang namanya HP atau smartphone. Nah, itu Pak Fit yang mungkin bisa saya sampaikan dengan waktu yang sesingkat ini, kayak proklamasi saja ini. 15 menit. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri, silahkan berkenaan dengan. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan untuk pemanfaatan AR menggunakan rumah belajar. Jadi beda lagi ya caranya. Artinya sama-sama memanfaatkan AR, tapi di Assembler itu kita bisa pakai PC, pakai laptop gitu ya. Tampilkan ke proyektor seperti itu. Kita juga langsung bisa, kalau saya sering memainkan HP dan laptop, saya buka Meet gitu ya, seringnya saya buka Meet, lalu HP saya pakai untuk menampilkan AR di dalam kelas. Nah, mungkin ada yang bertanya dulu sebelum saya lanjut untuk menampilkan AR menggunakan HP, Bapak Ibu.
kayaknya ada ya ini Pak Toha. Wah, semakin ini ya apa namanya, ini teman-teman PPG ini malam ini pada lembur buat RPP, tapi dengan munculnya AR yang kemarin saya di WA itu banyak sekali teman-teman yang ada gumongnya yang menginginkan, ayo dimunculkan AR, dimunculkan apa namanya VR-nya gitu ya. Jangan membuat yang seperti pembelajaran yang lama-lama gitu. Karena saat ini banyak sekali aplikasi yang bisa kita manfaatkan. Pak An, oke, siap. apakah ini tampak? Pak, saya mau yang edukin. Tampak. Bentar, saya praktekkan yang edukin Bapak Ibu. Nah, ini juga produk dari Kemdikbud. Muncul ya Pak An? Muncul. Nah, yang tengah, yang logo Tuturi itu adalah Edukim. Maaf, saya pindah ke agak jauh, berdengung Pak. Oke. Nah, Betul. di sini Bapak Ibu semua, ini kita setelah kita install nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. EduStore, tulisan EduStore. Nanti juga kita bisa memilih. Nah, tunggu sebentar. Nah, di sini banyak sekali contoh-contoh AR yang disediakan. Nah, tentunya saat daftar pakai Play Store ini loginnya juga sesuai dengan email kita. Kalau dulu saya masih menggunakan gmail.com, belum saya rubah. Banyak sekali pilihannya Bapak Ibu. Ya, tinggal kita milih. Nah, kalau memang tidak sesuai ya kita tinggal ganti. Saya coba yang ini. Membuat peta konsep, deskripsi. Nah, kemudian saya juga jarang menggunakan ini Pak, karena memang di SD saya atau di sekolah saya itu seringnya saya pakai laptop. Kalau HP agak sulit karena kami punya apa namanya, punya rembek. Kelemahannya Bapak Ibu, kalau kita pakai Edukim, setiap aplikasi yang ada di sini itu harus diinstal Bapak Ibu. Setiap menu yang ada di sini kita harus menginstal. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau di assembler kita cukup install satu assembler itu, dan yang satu apa itu. Nah, cukup itu kita bisa mengakses semua yang ditunjukin oleh Pak Tri tadi. Itu Pak An, tambahan dari saya. Oke, terima kasih Pak Toha yang sudah memberitahukan di mana sih tempat kita bisa memanfaatkan AR ya. Di rumah belajar ada, di Edukim aja. Dan dua-duanya wajib menggunakan HP Bapak Ibu. Nah, ini tantangan kita ya Bapak Ibu. Tantangan kita ketika kita mau memanfaatkan HP di sekolah. Itu luar biasa tantangannya. Karena saat ini mungkin masih tabu atau masih belum familiar anak sekolah membawa HP gitu ya. Karena beberapa sekolah mungkin melarang membawa HP, tapi di dunia pendidikan sekarang, di kurmer sekarang itu kadang HP sebagai medianya untuk belajar. Gitu. Tapi bagaimana cara kita untuk bisa mengontrol itu yang kadang masih kesulitan ya Bapak Ibu. Nah, jadi apa yang disampaikan Bu Ati, Pak Toha ini juga sama-sama pemanfaatan augmented reality. Nah, di sini sudah gabung Pak Jujun yang juga master segala master juga. Wah, keren ini. Ada pendekar VR, kelas poin, terus wah banyak lah yang ada di sini. Termasuk Pak Tri juga di pendekar VR gitu ya. Artinya di sini kita bisa bertanya ke teman-teman
assembler atau S, dan juga bisa bertanya tentang VR juga. Mungkin Bapak Ibu peserta PPG ini nanti kalau memang ada yang mau bertanya tentang VR, di sini sudah ada pendekar VR, nanti bisa kita tanya gitu ya. Nah, sebelum ke VR ya, kita masih di AR. Saya akan mencoba menampilkan AR, tapi ini pakainya assembler ya Bapak Ibu ya. Pakainya assembler. Saya izin share screen pakai HP saya. Nah, sebentar Pak An. Ya, kalau memang tidak ada yang bertanya, mohon maaf, saya akhiri. Mohon maaf sebelumnya. Gitu ya. Bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, mohon maaf ya. Mohon kalau memang ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, silakan berhubungan dengan Pak An. Insya Allah kami di sini akan membackup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak An. Silakan Pak An. Oke, terima kasih Pak Toha. Pak Toha dan Bu Atik sudah selesai memaparkan materi ini. Sebenarnya terakhir saya gitu, tapi karena para master ini pada bergabung dengan kita, ini luar biasa Bapak Ibu. Nanti silahkan bertanya dengan teman-teman yang sudah bergabung di sini. Ya, jadi sebelum kita ke VR, ya, nanti juga sekilas mungkin menjelaskan tentang VR. Saya akan tampilkan AR di HP. Nah, di aplikasi HP itu ada namanya Assembler Edu, tulisannya A-Edu. Ada assembler saja, gitu ya. Kalau yang sebelah assembler terus ada tanda Chrome-nya itu pakainya web, gitu ya, pakai web. Yang akan saya pakai adalah Assembler Edu dulu. Di Assembler Edu yang sudah Bapak Ibu install, mungkin sudah ada yang menginstal di HP-nya. Lalu silakan nanti login ke Assembler Edu menggunakan email yang sudah didaftarkan tadi. Ya. Oke, kita sambil nunggu Bapak Ibu. Jadi tampilan di Assembler Edu itu juga antara satu dengan yang lain beda gitu. Tampilannya punya Bu Atik tadi beda dengan tampilan punya saya gitu. Nah, ini adalah tampilan Assembler Edu di HP. Nah, banyak sekali yang sudah saya buat atau saya gabung ya. Di sini saya pernah memanfaatkan di SD saya dulu, di kelas 6, SD 4 Kaliwungu ini, anak-anak benar-benar memanfaatkan kelas Assembler Edu, Bapak Ibu. Ya. Di bawah, paling bawah itu kan ada kelas, topik, scan, sama kamu. Ya. Kelas berarti ini kelas yang kita buat dan kita gabung. Topik seperti yang disampaikan oleh Bu Atik. Jadi di topik ini akan muncul topik yang sudah dibuat oleh para S ataupun dari assemblernya sendiri. Ini saya coba buka dulu di salah satu topik. Mungkin di tampilannya Bu Atik itu ada beberapa yang ini ya. Tadi minta akses upgrade akses gitu. Tapi tadi di tempat saya itu tidak ada kata-kata itu. Kenapa bisa seperti itu? Itu panjang ceritanya. Oke, ini saya tampilkan untuk AR-nya, Bapak Ibu. Mana ya? Nah, ini. Saya akan menampilkan AR biar bisa tampilkan. Ya, kita klik tampilkan. Ini langsung kalau pakai Assembler Edu. Semoga lancar, Bapak Ibu. Nah, tadi perbedaannya itu Pak An, kalau di Assembler Edu tidak setiap mapel kita install, tapi kalau di
apa namanya portal rumah belajar dan edugame, setiap pokok bahasan atau topik kita harus install, sehingga ada menu banyak sekali, ada bunder-bunderan di HP itu banyak sekali. Gitu ya Pak. Betul ya. Oke, ini 22 aset. Wah, ini nanti lama ini Bapak Ibu. Sudah terlanjur ini ya. Bisa enggak ya? Bismillah ya Allah. Oke, saya ambil yang lain aja Bapak Ibu. Karena sinyal. Kita ambil sama Mama ini dari proyek saya aja. Kalau proyek saya itu banyak tapi simple-simple ya Bapak Ibu. Cara memunculkan AR. Nah, ini contoh AR. Yang mana ini ya Pak? Yang cepat itu yang satu aset aja. Nah, singa, ini saya pilih singa gitu ya. Nah, ketika kita klik aset yang sudah ada di situ, nah ini kan kita bisa lihat atau kita ngambil link gitu ya. Nah, di sini ada link yang bisa kita share ke teman-teman. Kalau kita itu pembuat Bapak Ibu, itu ada tambahan satu tombol namanya sematkan di web player. Artinya untuk menyematkan itu kita kan ada kode khusus ya. Itu biasanya bagi pembuat ada. Kalau yang Bapak Ibu pengguna itu tidak ada. Kata sematkan ini tidak ada. Jadi kalau link ini saya bagikan ke Bapak Ibu. Mungkin mau mencoba ya Bapak. Pak An. Ya, Pak Toha. Pak An bisa nunjukin nggak yang kalau pas kita pakai AR-nya tampil di depan komputer itu? Iya, ini mau saya tampilkan, Pak. Ya, biar teman-teman itulah perbedaannya AR gitu. Ya, ini mau saya tampilkan yang itu. Itu linknya kan ngambil link gitu ya. Kita tadi sudah ngambil link. Link itu yang bisa kita pakai. Nah, ini saya akan tampilkan di depan laptop saya. Nah, jadi mengambil link itu dari topik yang ada itu bisa kita ambil gitu ya. Ini mau saya lihat. Kalau di HP itu ada tampilan 3 dimensi dan tampilan AR. Kita klik tampilan AR. Berproses. Karena hanya satu aset Bapak Ibu. Itu agak cepat ya. Kalau tadi kan 22 aset. Muternya luar biasa nanti. Nah, ini sudah mulai Pak Toha. Saya klik. Nah, ini saya akan memunculkan harimau atau singa tadi ya Pak? Singa. Oh, singa di laptop saya. Jadi ini ketika saya klik lingkarannya, nah muncul singa di depan laptop saya. Ini yang disebut AR Bapak Ibu. Ya, kita bisa perkecil, kita bisa perbesar gitu ya. Ini sangat besar sekali ini Pak Toha. Ya. Nah itu singanya muncul di apa namanya? Di laptop saya ini, di depan laptop saya ya. Artinya inilah AR gitu. Kalau di dalam kelas seperti ini ditaruh di atas kepalanya anak-anak rame gitu ya. Ini yang disebut AR. Apalagi kalau apa namanya? Kita tampilkan di dalam layar gitu ya. Terus ada materi pembelajarannya. Kalau sinyalnya itu memang apa? Sedang nggak baik ya seperti ini Bapak Ibu ya. Itu yang apa
bisa dimunculkan di AR-nya. Ini satu aset gitu ya, satu aset yang dimunculkan. Tapi kalau tadi 22 aset memang butuh waktu yang lama. Padahal ketika kita membuat yang namanya media pembelajaran pasti asetnya banyak gitu ya. Kalau saya setiap kali membuat itu 33 aset sampai banyak aset gitu ya. Jadi seperti tata surya yang saya buat ini asetnya banyak Bapak Ibu. Nah, jadi ketika dilihat tata surya ini hasilnya itu butuh waktu untuk membukanya gitu ya. Semakin banyak aset semakin lama kita membukanya. Jadi semua media pembelajaran itu punya plus minus. Artinya AR, VR ini juga butuh perangkat, butuh teknologi gitu ya. Tidak serta-merta kita pakai terus anak-anak juga bisa mengikuti gitu ya. Itu benar-benar tantangan kita di pembelajaran saat ini. Nah, di sini seperti Bu Ati ini sudah melaksanakan kurikulum Merdeka itu sudah lama ya Bu Ati ya. Jadi di sekolah Cikal itu sudah mempraktekkan yang namanya kurmer gitu. Kita baru mau memulai gitu. Sudah bingung. Nah, makanya di sini kita ketemu teman-teman yang luar biasa, nanti bisa sharing-sharing Bapak Ibu. Walaupun hanya dalam waktu singkat, tapi semoga bisa membuka ternyata kita itu sudah banyak tertinggal dengan teknologi yang ada gitu ya. Ketika kita mulai tahu dan mulai ingin belajar, pasti nantinya juga Bapak Ibu akan menyampaikan kepada anak didik kita. Apa yang kita dapatkan kita sampaikan ke anak didik kita. Jadi apa yang kita pelajari itu akan kita sampaikan ke anak didik. Ketika kita tidak belajar, maka kita ya seperti dulu, ngajarnya pakai LKS gitu ya. Masuk kelas buka LKS halaman sekian, masuk kelas buka LKS. Nah, dengan adanya aplikasi-aplikasi yang seperti ini memberikan warna baru. Jadi ada AR, VR gitu ya, ada Quizzes, ada Wordwall, ada Classpoint dan sebagainya. Banyak sekali aplikasi yang bisa kita manfaatkan. Mungkin itu dari saya. Ini yang terakhir tadi. Ini sudah jam 10 tepat sebenarnya. Mungkin tadi kan kita mulai jam 20.15. Kita sampai jam 22.15. Masih ada 15 menit Bapak Ibu. Saya keluarkan dulu untuk share screen-nya. Silahkan Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya tentang VR? Kalau tidak ada, saya tutup. Adakah? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya tentang VR? Tidak ada. Oh, kalau tidak ada, kita tutup ya Pak Toha ya. Iya Pak, karena kasihan teman-teman mengerjakan tugas. Oh gitu ya. Oke, mungkin lain kali kita adakan lagi Bapak Ibu untuk kegiatan berikutnya. Nanti dari teman-teman S ini juga membuka pelatihan-pelatihan assembler. Ya, semoga apa yang kita sampaikan malam ini bermanfaat. Terima kasih kepada Pak Toha, Bu Ati, Pak Tri, Gusma, dan semua Master S yang sudah tergabung, dan teman-teman peserta PPG yang malam ini memang terkhusus ya. Jadi saya membuka webinar ini karena teman-teman itu ingin tahu tentang AR gitu ya, ingin tahu tentang AR, VR sebenarnya sama AI lah. Ini yang AI dan
VR ini saya belum menguasai, tetapi di sini mungkin nanti Bapak Ibu bisa membuka, tadi sudah di-share sama Pak Tri Gusma Putra, link Facebook, silakan gabung saja di sana, banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah dibagikan kepada kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Boleh Pak. Tambahan. Ya, Pak Jujun, monggo. Enggak. Saya baru belajar AI nih, baru 1 bulan. Nah, keren. Oke. Kapan Pak Jujun buka warungnya? Nanti saya baru mengulik ini teknologi AI. Mas, keren. Saya itu bener. Maksudnya itu Pak. Jadi kemarin saya ditanya itu bingung juga gitu ya. Karena saya cari apa namanya kepanjangan dari AI itu apa? Ternyata itu ya apa tadi, intelijen itulah gitu ya. Nah, di sini ternyata Pak Jujun ini juga bisa AR, bisa VR, bisa AI. Nah, ini nanti Bapak Ibu yang ada di sini bisa apa ya? Mendapatkan tambahan ilmu dari Pak Jujun. Kalau nanti saya share di grup-grup saya. Pak Jujun kalau nanti ada linknya siap dibagikan ke saya dan saya share di teman-teman. Siap, insya Allah. Oke, siap. Makasih Pak Jujun. Siap Oke, gitu dari saya bukan untuk kali ini saya tutup acara ini. Terima kasih sudah bergabung teman-teman dari peserta PPG tahun 2022 dan teman-teman Master S, juga ada pendekar VR, juga ada ternyata ada web baru lagi yang namanya AI. Apa itu AI gitu ya. Nanti akan dibagi dengan kita bersama Pak Jujun. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Mohon maaf yang sebesarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya.